Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari pasalnya ke-32 dan 33 kitab Mazmur, saudara. Kita akan lihat bersama pasal 32 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9, saudara. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, maka aku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati. Saudara, ada satu pesan Daud, saudara. Makanya dia berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau. Ada sebuah nasihat yang Daud mau supaya setiap orang mendengar, ya. Karena ini menjadi kunci dari banyak hal, keberhasilan, kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang, saudara. Makanya Daud katakan, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Apa sih, saudara, nasihat yang seperti apa? Ya. Ayat yang ke-9 bilang begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Daud lagi bilang, jangan seperti kuda atau bagal yang kalau mau dikendalikan, ya, kalau mau didekati, dia harus dipasang tali les dulu, dia harus diikat dulu, dia harus dikekang dulu, baru bisa didatangi, baru bisa ia mendekat. Kalimat ini atau ayat-ayat ini, saudaraku, berkaitan dengan ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu, saudara, nasihat, ya, nasihat yang berharga yang Daud sampaikan, yang digambarkan. Jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang, baru bisa dihampiri atau baru bisa ditarik. Kuda dipasang kekang dulu, baru bisa ditarik, baru bisa ditunggangi, baru bisa dihampiri. Dan ayat ini ternyata berkaitan dengan ayat yang di atas. Tentang apa ini? Tentang doa, ya, tentang doa, tentang bagaimana seseorang menghampiri Tuhan, ya. Karena Daud bilang begini, sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melanda. Makanya apa, saudara? Ternyata ada keuntungan besar dari seseorang yang menghampiri Tuhan. Tapi Daud bilang begini, tapi kamu jangan seperti kuda atau bagal yang kalau mau menghampiri Tuhan harus dipasang dulu tali kekang. Ada sesuatu jerat dulu, ada sesuatu ikatan dulu yang mengikat kuda atau bagal, baru kuda itu bisa menghampiri. Baru dia datang sama tuannya, baru dia nurut gitu, saudara. Berapa banyak kali kehidupan kita, saudara, kita tunggu tali kekang itu nempel dulu. Kita tunggu tali kekang itu ngikat kita dulu. Kita tunggu tali kekang itu membatasi kita dulu. Baru kemudian setelah tali kekang itu ada sama kita, mengikat kita, maka baru kita menghampiri Tuhan. Apa sih tali kekang? Bicara apa ini? Bicara tentang tali-tali masalah, tali-tali pergumulan, ya. Ada bencana dulu, ada kesusahan hidup dulu datang sama kita, seperti tali yang mengikat, yang membuat kehidupan kita gak berdaya, baru kita menghampiri Tuhan. Itu, saudara. Dan berapa banyak kali kehidupan orang percaya nunggu seperti ini dulu. Nanti tunggu ada masalah, tunggu ada pergumulan, tunggu ada sakit penyakit, tunggu nanti ada kebangkrutan, tunggu semuanya itu terjadi dulu. Baru kehidupan orang ini baru datang menghampiri Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan seperti itu.
Karena menghampiri Tuhan itu ada keuntungan. Makanya Daud bilang begini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Ada amin, saudara. Artinya begini, ada perlindungan Tuhan buat setiap orang yang mencari Tuhan. Ada amin, saudara. Ada keuntungan besar dari setiap orang yang mencari Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan untuk setiap orang yang mencari Tuhan. Jadi jangan tunggu dipaksa. Jangan tunggu untuk apa? Nunggu ada masalah dulu, ada pergumulan yang berat dulu, ada sesuatu yang membuat kita nggak berdaya dulu, baru kita menghampiri Tuhan. Kebanyakan ya, saudara, orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, nunggu yang seperti ini dulu. Ada masalah dalam rumah tangganya dulu, ada masalah dalam hidup anak-anaknya dulu, ada masalah dalam ekonominya dulu, ada masalah dalam bisnisnya dulu, dalam karirnya dulu. Baru sudah itu seperti tali. Lalu kemudian apa? Membuat dia mendekat kepada Tuhan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi Daud bilang begini, jangan tunggu seperti itu. Karena mencari Tuhan tuh, Daud bilang, ada keuntungan besar. Ada amin, saudara. Ada keuntungan, ada sesuatu yang kita bisa raih. Itu bukan sesuatu yang merugikan. Itu bukan sesuatu yang menyiksa. Menghampiri Tuhan itu bukan sesuatu yang menyiksa. Ini, saudara, ya, yang saya pernah sampaikan, menghampiri Tuhan itu seperti apa? Seperti kita sedang apa, saudara? Sedang membeli minyak. Supaya apa? Pelita hidup kita ini menjadi pelita yang tidak mati, tetapi pelita yang menyala apinya. Ada amin, saudara. Bersinar. Ya, kita kalau arti kata bersinar, menyala, ya itu sebuah arti yang baik pasti. Hidupnya nggak dikuasai sama kegelapan. Hidupnya selalu ada terang. Dalam bisnisnya terang benderang. Ada amin, saudara. Rumah tangganya terang benderang. Pekerjaannya, karirnya terang benderang. Kata terang itu selalu konotasinya baik. Tapi kalau bicara tentang gelap, saudaraku, padam, maka itu konotasinya selalu gak baik. Saudara mau tanya sama orang dunia sekalipun, arti konotasi itu ya gak baik. Dan kapan kita bisa terang benderang? Kapan pelita itu bisa menyala? Pada waktu kita beli. Karena firman Tuhan bilang bahwa minyak itu harus dibeli, saudara. Kapan kita beli itu? Waktu kita menghampiri Tuhan. Saya bersyukur, saudara, menghampiri Tuhan. Bukan nunggu ada tali jerat dulu yang ikat sampai saudara nggak berdaya, baru saudara teriak-teriak sama Tuhan. Kaki sudah diikat, leher sudah diikat, mulut sudah diikat, baru sudah teriak-teriak sama Tuhan. Ada orang-orang seperti ini. Nggak cuma anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga. Nggak cuma pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga. Nunggu dijerat dulu, nunggu ada masalah yang berat dulu, ada masalah yang besar dulu, yang membuat dia nggak berdaya, baru dia teriak sama Tuhan, baru dia menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan bukan karena ada jerat yang mengikat kita, tapi kita mencari Tuhan karena kita butuh Tuhan. Ada amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Makanya Daud berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini, saudara. Tidak salah sih, saudara, ketika kita juga ada orang-orang yang seperti, tapi saya percaya begini, kualitasnya pasti beda di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Kualitasnya beda. Menghampiri Tuhan karena cinta, menghampiri Tuhan karena apa ya, kebutuhan, saudara, dan menghampiri Tuhan karena apa? Karena terikat dengan sebuah masalah, karena terikat dan tidak berdaya lagi hidupnya, baru dia menghampiri Tuhan. Beda. Beda.
Kayak anak datang sama papa mamanya, ya datang, bye bye. Tapi ketika anak itu punya kebutuhan, ya, minta duit, minta dibeliin handphone baru, ya. Tapi ada anak yang datang sama orang tuanya nggak butuh apa-apa karena memang dia hasratnya dia seperti itu, pengen dekat-dekat aja, pengen peluk-peluk, pengen tidur-tiduran sama beda. Hati kita beda, betul saudara. Hati kita nih beda. Dan tolong kita ya saudara, supaya waktu kita menghampiri Tuhan bukan hanya karena ada jerat, ada tali kekang yang sedang ikat kita. Ya, tali kekang yang apa sih? Di sini tuh. Gimana kita nggak berdaya, kita nggak berdaya. Baru kemudian kita menghampiri Tuhan kita. Tapi coba kalau nggak ada tali kekang, wah ya belangsak, liar. Ya. Coba kalau nggak ada tali kekang, wah seenaknya. Kehidupan kita masih seperti apa nih saudara? Apa kita selalu harus ada tali kekang? Karena kalau tidak ada tali kekang, belangsak kita, liar, susah diatur kita. Nggak pernah kita menghampiri Tuhan. Bukan cuma bicara menghampiri Tuhan, tapi jadi liar. Akar dewek. Sampai tali kekang itu pada akhirnya apa? Berapa banyak kehidupan orang-orang percaya tali kekangnya nggak pernah lepas. Dan sebetulnya tali kekang itu adalah anugerah buat saya. Tali kekang itu nggak pernah dilepas sama Tuhan. Kenapa? Waduh, ngeri. Kalau tali kekang ini dilepas, wah ngerinya orang itu ngeri. Dia akan tendang sana sini, dia akan lari ke apa namanya, seenaknya sudah. Dia akan loncat liar. Makanya berapa banyak kehidupan orang selalu ada tali kekang, hidupnya kayaknya selalu ada. Supaya apa? Bisa dikendalikan. Yuk saudara, biarlah kita dikendalikan bukan karena tali kekang, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Kita dikendalikan, kita taat, kita tunduk bukan karena ada tali kekang, bukan karena ada masalah yang berat. Makanya apa? Ada banyak anak Tuhan yang tadi saya katakan masalahnya nggak pernah diangkat sama Tuhan. Ada supaya apa? Supaya bisa dikendalikan, supaya apa? Bisa nurut, bisa datang menghampiri Tuannya. Gampang dihampiri, gampang didekati. Kenapa? Karena kalau nggak ada tali kekang, waduh ngeri, susah. Tolong kita ya, biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang tanpa tali kekang sekalipun kita menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Ada amin saudara. Tanpa tali kekang pun kita bisa diatur. Tanpa tali kekang pun kita jadi satu pribadi yang sering yang suka menghampiri Tuhan kita. Sering menghampiri Tuhan kita, gampang dikendalikan, gampang ditumpangi. Ya. Kuda yang sudah terlatih, saudara, nggak usah ada tali kekang lagi. Dia bisa dikendalikan, nggak usah pakai tali kekang lagi. Dia udah tahu gerakan kakinya tuannya kayak apa, dia udah tahu. Dia tahu seberapa kuat dia harus melangkah, bergoyang badannya supaya apa? Jangan sampai jatuh Tuhan. Dia udah bisa tahu. Udah apa ya? Udah nyambung gitu. Udah nyambung. Biarlah kita jadi pribadi-pribadi yang seperti itu loh, saudara. Saya berdoa, saya dan saudara kita semua jadi pribadi-pribadi yang mudah dikendalikan sama Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi satu pribadi-pribadi yang nggak usah kalau mau dekat tuh mesti ditarik dulu paksa. Ya sudah dipaksa tali kekang terus dipaksa, diseret. Gak enak saudara. Gak enak. Untuk supaya kita mendekati Tuhan harus seret kita dulu dengan masalah. Ada masalah, ada pergumulan, ada apa penyakit baru.
tolong kita. Masuk pada bagian yang kedua pasal 33, ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Ternyata hati itu masih dalam proses pembentukan, dan Tuhan dengan semua caranya itu masih membentuk hati saya sampai hari ini. Tuhan yang sama juga masih membentuk hati saudara sampai hari ini. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Karena kalau saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 26, yuk sama-sama kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca, saudara, itu ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita perhatikan bahwa waktu Tuhan mau menciptakan manusia, maka Tuhan berkata, mari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Ternyata ada dua hal, saudara, penciptaan manusia ini. Gambar, ya saudara, bentuk, ya bentuknya, saudara, ya seperti ini. Tapi bicara tentang rupa beda. Tapi kemudian kalau sudah baca ayat yang ke-27, sama-sama kita baca ayat 27, saudara. Ayat 27. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27 tidak ada kata rupa kita. Kata rupa kita ini hilang. Hanya ada gambar. Rupa kita itu hilang. Padahal Tuhan, Tritunggal Tuhan, Allah, saudara, berkata, mari kita, saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ternyata ayat 27, ketika Tuhan menciptakan itu, Allah Tritunggal menciptakan itu, saudara, maka kata rupa kitanya gak ada. Lupakan Tuhan? Gak sempatkah Tuhan? Terlalu terburu-burukah Tuhan? Sehingga kata rupa ini serupa dengan kitanya jadi hilang? Terburu-burukah Tuhan waktu Tuhan menciptakan manusia? Enggak. Saya mau bilang begini, penciptaan itu masih bekerja. Tapi ternyata penciptaan rupa kita nggak bisa ketika Tuhan jadikan manusia dari tanah, lalu kemudian dibentuk, lalu kemudian roh Allah itu dihembuskan. Ternyata untuk memiliki rupa Allah, ternyata nggak bisa lewat proses itu. Penciptaannya apakah hilang? Enggak. Penciptaannya tetap terjadi. Tetapi penciptaan rupa Allah tidak terjadi secara instan. Sama-sama bilang sama saya, tidak instan, saudara. Tidak instan. Tidak instan. Ternyata untuk menciptakan, menghadirkan rupa itu tetap dalam bentuk, dalam kata penciptaan Allah. Tetapi bukan apa ya, bukan instan seperti Allah. Jadilah terang, jadilah, ternyata enggak gitu. Jadilah cakrawala itu luas banget. Di ibadah pertama saya bilang, saya pernah baca, saudara, sebuah artikel. Saya pengen cari satu tahun cahaya itu berapa, karena kan para ahli kadang-kala melihat ada apa gitu, saudara, apa gitu ya, bintang apa, juta tahun cahaya gitu, juta tahun. Bayangin, saudara, ya, juta tahun cahaya, berapa juta tahun cahaya, ya, 1000 juta tahun cahaya. Saya cari, saudara,
Yang namanya tahun cahaya itu, jarak tahun cahaya itu berapa? 1 detik tahun cahaya. 1 detik tahun cahaya. 1 detik. 1, 2, 3. 1 detik itu 300.000 kilometer jarak. Jadi kalau 1 hari cahaya, 1 hari berapa detik? Ya. 1 tahun cahaya itu berapa detik? Jadi kali 300.000 berapa? Artinya begini, Allah menciptakan alam semesta raya ini hanya dengan sebuah firman. Jadi. Amin, sudah. Itu alam semesta yang kemudian harus mesti apa, saudara? Teropong aja, teropong teleskop nih, bukan teropong lagi. Teleskop itu bukan cuma di bumi, tapi sampai dibawa keluar angkasa. Sampai dibawa keluar angkasa. Supaya apa? Supaya lebih dekat gitu, saudara. Dan dia neropong sesuatu yang nggak ada jarak. Para ahli melihat sebelah sini nih, saudara. Di bagian sini gelap, oh ternyata ini kosong nih, alam semesta yang bagian ini kosong. Tapi satu saat peneliti, saudara pun dia iseng-iseng arahkan teleskopnya ke sebagian yang gelap itu. Waktu dia melihat bagian yang gelap itu, dia zoom lagi. Ternyata dia melihat ada sesuatu yang kayak apa gitu. Jadi nggak ada ujungnya alam semesta. Gak ngerti saya. Tapi saya mau bilang begini, waktu Tuhan menciptakan manusia, apalagi menciptakan serupa manusia serupa dengan kita, Allah nggak bisa ciptakan jadi serupa dengan kita. Itu lewat apa? Lewat proses penciptaan. Penciptaan yang seperti apa? Allah menghadirkan rupa Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat semua peristiwa-peristiwa yang saya dan saudara alami. Lewat semua kejadian demi kejadian yang kita alami. Itu memproses hidup kita. Sampai apa? Sampai kita memiliki rupa Tuhan dalam hidup kita. Bisa bilang amin. Sampai kita memiliki karakter Tuhan. Rupa itu bicara tentang karakter, pribadi Tuhan. Bukan lagi bentuk Tuhan, tapi lebih kepada pribadi. Di dalamnya ada karakter, di dalamnya ada hati Tuhan. Percayalah bahwa kejadian-kejadian yang saya dan saudara alami yang tidak enak itu, saudara, itu adalah tujuannya membentuk, memproses kita, supaya rupa Allah itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Karena ternyata nggak gampang, saudara. Karena kita di darah dan daging. Di dalamnya ada ego yang kuat, di dalamnya ada hawa nafsu, di dalamnya ada macam-macam. Ada perasaan tidak mau kalah, ada macam-macam. Tapi kemudian rupa kita ini menghadirkan rupa kita. Yang dimaksud di ayat ini, Kejadian pasal 1. Itu ternyata proses panjang. Dan siapa yang jadi sasaran pembentukan itu? Setiap manusia. Apalagi kita sebagai orang percaya. Jangan bicara hamba Tuhan, jangan bicara pendeta, gembala, bahwa setiap kita itu jadi sasaran daripada Tuhan menghadirkan rupa Tuhan itu dalam hidup saya. Jadi belajarlah mengerti. Jadi belajarlah untuk boleh menerima dengan sukacita dan ucapan syukur setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada amin. Semua proses pembentukan yang kasar, yang aduh, kadangkala kayak api, kayak kehidupan kita kayak lagi dibakar. Kadangkala kita kayak lagi digerinda. Nggak cukup digerinda, sudah tahu yang namanya proses amplas. Amplas itu ada amplas kasar, ada amplas sedang, sampai amplas halus. Artinya gini,
udah rapi, masih lagi diamplas pakai amplas yang sedang. Belum selesai sampai di situ, masih Pak harus pakai amplas halus. Amplas berapa, nomor berapa, sampai halus. Alkitab selalu sebetulnya sudah menunjukkan tentang sebuah proses. Yusuf diproses, Daud diproses, dan banyak orang, Abraham diproses. Semuanya bicara tentang proses, betul. Petrus diproses, semua orang diproses, masuk dalam satu proses. Dan proses ini bukan proses yang instan. Yang ketika ada orang-orang yang, maaf nih saudara, yang nggak ngerti gitu. Aduh, supaya dapetin supaya terimpartasi sama itunya hamba Tuhan. Jadi tumpang tangan, impartasi dalam itu. Saya mengimpartasi. Kalau kayak gitu enak, saudara. Kita cari pendeta yang paling bagus, saudara, yang kita anggap paling sempurna, lalu kita tumpang tangan, impartasi. Tapi ternyata yang saya belajar, yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, saya bukan mengecilkan hal seperti itu. Tapi yang saya tahu, saudara, itu nggak terjadi dengan penumpangan tangan. Baru kemudian orang itu jadi berubah. Bapak sama anak aja belum tentu anaknya kayak bapaknya. Iya kan saudara? Bapaknya baik, anaknya belum tentu baik. Bapaknya rohani, belum tentu anaknya rohani. Bapaknya suka memberi, belum tentu anaknya suka memberi. Bapaknya setia, belum tentu anaknya setia. Enggak otomatis. Ada anak-anak pun yang doain Pak. Pak, didoain Pak. Tahukah saudara bahwa itu butuh proses? Proses apa? Proses pribadi antara saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan kadang-kadang dalam pembentukan itu, dalam proses itu, nggak ada orang boleh ikut-ikutan. Maaf, saudara. Nggak boleh ada orang yang ikut-ikutan. Bahkan saya mau bilang, kadang istri kita nggak boleh ikut-ikutan. Kadang suami nggak boleh ikut-ikutan. Itu yang saya lihat. Kadang orang tua nggak boleh ikut-ikutan. Waktu Tuhan proses anak kita nggak, sebagai orang tua kita pengen, nggak boleh. Kita mesti diam. Yang menjadi tugas kita cuma berdoa. Tuhan kasih kekuatan buat suami, buat istri, buat anak-anak kita. Ada amin, saudara. Supaya mereka bisa melewati itu proses itu. Dan proses ini tahu sudah dari level ke level. Level 1 sudah lewat, nanti ada level 2. Level 2 udah lewat, level 3. Terus berjenjang. Saya mau setiap kita mengerti. Saya mau setiap kita menyadari bahwa proses itu bekerja, proses itu lewat firman. Tapi proses itu juga saudara, yang lebih realnya lagi adalah lewat kenyataan hidup sehari-hari, perjalanan hidup itu. Dan tolong kita saudara, supaya ketika proses itu datang sama kita bukan menjadi orang yang kecewa sama Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang mengizinkan Tuhan, merelakan hidup kita terus dibentuk sama tangannya Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, sama tangannya Tuhan dibentuk. Yang Alkitab pernah bilang begini, ya, Tuhan memurnikan aku seperti tokang perak memurnikan perak. Sampai kapan itu sudah dibakar, Seberapa banyak kali kehidupan kita ngalamin hidup yang seperti itu, kayak dibakar. Kapan perak itu dimurnikan? Sampai kapan
tandanya apa? Perak itu dimurnikan, selesai dimurnikan. Firman Tuhan bilang sampai wajah si tukang perak itu bisa tertampilkan di permukaannya perak, bisa ngaca, bisa jadi kayak cermin. Waktu sudah muka si tukang perak itu bisa tertampilkan lewat apa? Terpantulkan lewat perak itu, selesai. Baru diangkat. Selama itu belum tertampilkan wajah tukang perak. Jadi waktu tukang perak bakar itu mungkin. Nanti apa? Yang ini dia beri nasi goreng, nasi ini masih kurang. Sampai mukanya bisa tertampilkan dengan seutuh. Panas kan, membara itu. Tapi saya mau bilang Tuhan gak pernah telat angkat kita dari api itu. Bisa bilang amin, saudara. Tuhan gak pernah telat angkat kita dari api. Jangan biarkan, aduh ini api ini, aduh kayak sampai mati ini api ini. Enggak. Sampai apa? Makanya apa? Biarlah kerelaan hati itu ada sama kita. Kita bukan jadi orang yang berontak. Berapa banyak kali kita jadi orang yang berontak, marah, kesel, kecewa sama Tuhan. Jadi akhirnya berantakan, pecah. Tolong kita ya saudara, ya. Ini bukan sebagai teori yang saya alami dalam hidup saya. Dan setiap kita, bukan cuma saya, tapi setiap kita sebetulnya masuk dalam proses yang sama. Saya nggak tahu sih. Bicara tentang proses kesalahan saja, kita punya kesalahan, tapi bukan bicara tentang kesalahan. Ini bicara tentang Tuhan mau menyempurnakan hidup kita. Ada amin, saudara. Ini bukan bicara tentang dosa, ganjaran, bukan. Tapi ini ada sebuah proses pembentukan, pemurnian hidup. Sampai kita ngerti, sampai kita tahu hatinya Tuhan. Bukan cuma tahu, maksudnya saya gitu. Hatinya Tuhan tuh ada di hatinya kita. Matanya Tuhan tuh ada di matanya. Waktu kita melihat sesuatu, kita melihat dengan sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya kita. Ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat kekayaan, ketika kita melihat keberkatan, kita juga melihatnya bukan dari sudut pandang kita, tapi kita melihatnya dengan matanya Tuhan yang ada. Ketika kita melihat kepercayaan Tuhan, jabatan apakah, kita melihatnya bukan apa ya, bukan dari sudut pandang mata kita, tapi dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa jabatan itu adalah sebuah anugerah, tapi juga tanggung jawab. Bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab, kerja, menghasilkan sebuah karya. Tolong kita, mari kita menyembah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila percaya kuasa memulihkan hidup bila kau
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Lewati cobaan tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Dengan mulia, mari sorak-sorak, haleluya. Berikan firman-Mu setiap kami pagi ini. Jadi kekuatan, penghiburan buat kami. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik untuk kami nikmati, anak-anak kami diberkati lagi untuk sekolah berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, rumah tangga, hidup rumah tangga diberkati pagi dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tujuh roh kami, seluruh pendidikan kami diberkati pagi dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami belum lagi tempat ini kami diberkati dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keteluan diberkati, kami bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa rindu untuk mengatur lebih dalam kehidupan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan-kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi hari. Kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemudian Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.